Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu reviewer pada penelitian dosen pemula tahun 2022. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan laporan kemajuan penelitian dengan judul Pola Perilaku Pencarian Informasi Pakar Berperspektif Leki di Era New Normal. Dengan tim yang pertama Agustina Arlianti, SHMMP selaku ketua, yang kedua Ibu Farel Fazufe, SPD, MPD selaku anggota pertama, yang ketiga Ibu Jihan Nabila, SIIP, MIKOM selaku anggota kedua, dan yang terakhir Bapak Habibur Rahman, SPD IMA selaku anggota ketiga. Adapun penelitian ini bermula dari kondisi Indonesia yang merupakan salah satu negara yang berdampak kepada penyebaran COVID-19. Nah, oleh karena itu, pada saat sekarang ini Indonesia berada di era new normal, yang mana era new normal itu mengharuskan semua aspek kehidupan beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Salah satu aspek tersebut adalah aspek pendidikan. Untuk aspek pendidikan, semenjak terjadinya pandemi, itu terjadi perubahan terhadap pelaksanaan yang mana semula berbasis tatap muka atau luring menjadi berbasis online atau daring. Begitu juga di perguruan tinggi, yang mana pada saat pandemi, perkuliahan itu berbasis daring, dan untuk di era new normal, perkuliahan berbasis blended learning, yaitu bauran antara luring dan daring. Yang mana pelaksanaannya itu nanti situasional ketika misalnya meningkat penyebaran COVID, akan didaringkan kembali, namun ketika situasi sudah aman, bisa ditatap muka atau diluringkan kembali pembelajarannya. Nah, dengan fenomena yang ada, berdampak pula kepada perubahan terhadap pencarian informasi dosen, yang mana sebelum pandemi itu masih berorientasi kepada yang tercetak. Namun pada saat pandemi dan era new normal itu, pencarian informasi lebih mayoritas menggunakan elektronik atau pencarian secara online. Nah, pada penelitian ini kami melakukan compare dengan teori Leki, di mana teori Leki itu lebih cocok digunakan untuk pakar karena perilaku pencarian informasinya bermula pada peran tugas yang mana menghasilkan posisi mereka di setiap instansi pekerjaan mereka. Adapun tujuan dan luaran penelitian, yang pertama tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui jenis informasi apa yang dibutuhkan oleh pakar, dalam hal ini dosen. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh dosen untuk pemenuhan kebutuhan, yang mana akan dikompar dengan teorinya Leki. Dan yang terakhir, memperoleh pola perilaku pencarian informasi pakar, dalam hal ini dosen, untuk menunjang peran dan tugas mereka di dalam institusi perguruan tinggi. Untuk luaran penelitian, kami merancang artikel proceeding seminar internasional sesuai dengan kewajiban dalam penelitian dosen pemula, yang mana terindeks Web of Science atau WOS. Nah, di sini kami submit artikel pada seminar internasional ICLEI kelima. Untuk tinjauan pustaka ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebutuhan informasi, yang kedua, hakikat informasi, dan yang ketiga, perilaku pencarian informasi. Untuk kebutuhan informasi itu pasti muncul ketika adanya gap antara informasi yang dimiliki seorang dengan informasi yang ingin dicarinya. Untuk informasi merupakan semua fakta atau berita yang telah memenuhi kriteria tertentu sehingga nantinya akan membantu kita atau seorang dalam memutuskan sebuah keputusan. Dan untuk perilaku pencarian informasi itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Dalam hal ini kami menggunakan teori Leki, yang mana teori Leki tersebut itu lebih menitik beratkan kepada peran dan kewajiban seseorang dalam institusi atau lingkungan kerjanya, yang mana nanti akan menghasilkan tugas, dan tugas itulah yang akan dipenuhi untuk dicarikan informasi yang menunjangnya. Selanjutnya,
Untuk metode penelitian, metodenya adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini informannya ada 5 orang. Kenapa memilih 5 orang? Karena 5 orang itu dianggap sudah mewakili dari populasi dosen ilmu perpustakaan dan informasi yang sebanyak 10 orang. Untuk pengumpulan data dimulai dari observasi awal, setelah itu wawancara kepada informan dan kajian dokumen. Untuk analisis data, kami melakukan dan memulai dengan pengumpulan data terkait dengan informan dan perilakunya. Setelah itu direduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk uji keabsahan data, kami menggunakan triangulasi, di mana kami melakukan cross-check kembali kepada informan untuk memvalidasi jawaban pertama dan jawaban kedua, apakah sinkron atau tidak. Nah, untuk draft hasil dan simpulan, yang pertama itu kebutuhan informasi pakar dalam hal ini dosen adalah sesuai dengan peran dan tugas yang mengacu pada Tridharma perguruan tinggi, yaitu pada pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dosen mencari informasi itu selalu terkait dengan peran mereka sebagai pelaksana Tridharma perguruan tinggi. Dan yang kedua, semenjak pandemi sampai di era new normal, sebagian besar perilaku pencarian informasi pakar atau dosen menggunakan pencarian secara online elektronik yang mana mengandalkan mesin pencari seperti Google Scholar, Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan Digital UNP. Adapun untuk pencarian langsung koleksi ke perpustakaan itu baru-baru dilakukan saat sebelum pelaksanaan perkuliahan Juli Desember dimulai, yaitu pada bulan Agustus. Untuk modal kami belum menyimpulkannya karena masih dalam tahap uji keabsahan data. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Hormat kami, tim peneliti PDP tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.